Dosen nyentrik. Atau langsung saja ya, karena ini sudah sore, langsung aja dari saya sementara biar lebih cepat. Pak, kamu mau di-scroll mulai dari awal. Oke, ini di Drive ya. Oke. Google Doc. Ya, siapa emangnya ini dieditkan siapa lagi? Dieditkan istrinya paling ya. Tidak. Oke. Karena saya Oke. Oke. Oh, oke, Pak. Terus ditarik lagi. Terus, nah ini untuk kutipan Pak, Endra Suara. Jadi harapannya jangan kita itu monoton, meskipun kita cinta Endra Suara, jangan Endra Suara. Ratna ini dibuang aja ya. Ambil satu saja, tapi harapan saya kita referensinya yang dari jurnal internasional itu lebih bagus. Nah, pada awal kita memang ngomong umum, tapi umumnya langsung ngomong tentang umum dalam kaitannya dengan topik yang kita bahas. Jika kita bicara tentang literary tourism atau anthropotourism dan yang lain misalnya, kita langsung di atas ngomong tentang apa sih studi tentang literary anthropotourism itu, kita mengutip siapa. Nah, itu yang lebih bagus, kita mengutip yang dari jurnal internasional atau buku yang berbau asing. Memang bahasnya begitu ya. Diakui atau tidak, kita tidak munafik meskipun faktanya begitu. Nah, ini banyak Endra Suara ini bukunya cuma satu aja kayak. Misalnya demikian itu Pak, istilahnya untuk semuanya termasuk untuk saya juga. Jadi mari kita gali referensi baik yang di toko buku atau di toko bajakan atau yang di online, entah apakah Bapak Ibu ini buka Sehab, buka Lipken, buka yang lain dan yang lain. Silakan Bapak Ibu. Supaya referensi kita itu tidak miskin referensi, banyak begitu. Nah, ini Ratna ini dibawangi semua Indra Suara ini. Kelihatan referensi kita miskin hanya pada intersuara dan itu. Oke, terus geser lagi ke bawah Pak. Nah, kalau ini memang lebih enak lihatnya ya. Nah, terus judul sama seperti kemarin saya paparkan, jangan gunakan judul itu dalam tubuh penelitian. Jadi misalnya dalam bukunya Anton yang berjudul ludik, tidak usah. Ini modelnya media massa, modelnya MLA, memang di model begitu. Kalau kita model EPE, American Psychological Association, tidak dimunculkan itu karena tidak ada fungsinya juga, karena di daftar pustaka juga sudah ada judulnya misalnya gitu. Terus geser lagi ke bawah, kata ketik yang salah ini secara teknis ada implit ini. Nah, ini misalnya ada baik secara eksplisit ataupun secara implit. Nah, implit ini apa, kok implit nanti yang salah ketik itu mohon jangan diserahkan ke pembimbing dulu. Pembimbing itu bukan korektor Bapak Ibu, jadi terlebih dahulu serahkanlah pada istri-istri kita misalnya. Kalau suami ya serahkan pada suami-suami kita misalnya. Tapi kalau suaminya tidak sempat, istrinya tidak sempat, serahkan pada tetangga-tetangga kita atau pada mahasiswa kita untuk memberikan masukan. Atau paling gampang, anak-anak apalagi mata kuliah keterampilan menulis, coba ini di Google Drive dicek salah ketiknya yang mana, silakan beri masukan. Nah, ini supaya tidak kayak kemarin kutil-kutis, kurang teliti, kurang disiplin, kurang rapi. Nah, ini termasuk saya. Padahal Pak Adi kamu ini ya rapi sekali. Masa tulisannya kayak gini. Paling kakek proyek gitu ya. Oke, itu berziarah pernah. Salah satu bentuk nyata ialah pariwisata khusus berziarah ke para makam sastrawan. Atau ini istilahnya Pak Kamumu kalau boleh memberi saran, ada studi namanya ziarah antropologis. Nah, ziarah antropologi itu studi ke makam atau kalau sekarang yang namanya wisata mistis. Itu biasanya wisatanya ke kuburan, ke gunung, ke hutan. Nah, ini wisata antropologi. Cakupan kajian sastra pariwisata yang dinuan. Nah, ini Watson dalam bukunya berjudul The Literary Tourism bla 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 bla. Ini ngapain ya? Buang aja Pak Adi kamu ya. Terus bawahnya lagi yang bawah Pak, literary bla bla bla. Karena kita itu bahasa Indonesia, jadi kutipannya itu kita gunakan bahasa Indonesia. Jadi sama apa, langsung kita paraphrase bahasa Indonesia, atau kalau mau sebagai kutipan langsung berarti cukup maksimal 10 kata saja supaya tidak kena plagiasi. Kemarin saya cek ada yang 90, ada yang 80 ya, yang similaritasnya mohon dicek lagi itu kenapa kok sampai 80 dan 90. Itu dalam open et al. Nah, ini dalam open et al. Padahal kalau dalam itu kan bahasa Indonesia, et al itu kan dan konco-konconya ya. Berarti apakah pakai tetap dalam
dan et al atau DKK ya, karena kita bahasa Indonesia berarti kita pakai yang DKK misalnya. Tapi kalau pengen yang et al ya silahkan, berarti tetap et al. Nah, kelebihannya kalau kita pakai bahasa Inggris nanti misalnya daftar pustakanya itu dipakai untuk ngirim artikel ke jurnal, kita sudah tidak ngubah. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia yang benar demikian, cuman kita akhirnya ngubah data lagi. Nah, apalagi ini pakai artinya sastra sudah di-Indonesiakan saja supaya tidak boros ruang. Kecuali Pak Adi Kamumi ini pengen tebal disertasinya 1000 halaman. Jadi nanti ngutipnya habis ngutip bahasa Inggris diterjemahkan, ngutip bahasa Inggris diterjemahkan. Insya Allah bab 1 sampai 3 jadi 500 halaman. Nah, ini tadi guyonannya begitu. Oke, langsung aja ke bawah. Selanjutnya. Oke. Nah, Pak Adi, yang untuk paragraf itu ya jangan panjang-panjang. Ini mungkin 3 kalimat saja, jika kalimat utamanya sudah muncul bisa sebagai paragraf. Nah, ini kan 1, 2, 3 sampai hampir 1 halaman 1 paragraf. Jadi kata kunci paragraf itu kan 1 kalimat utama, 3 kalimat penunjang. Paling mudah itu Bapak Ibu. Oke, itu dari saya Bapak Ibu. Terus selanjutnya Pak Adi ke bawah untuk kajian pustaka ya. Ini referensi yang lama-lama nanti silakan dicari yang referensi yang lebih oke. Nah, sebenarnya kalau kita bicara literary anthropourism ya, saya tidak tahu, padahal saya lebih suka literary ecotourism atau apa misalnya. Nah, itu langsung sebenarnya di kajian pustaka langsung ngomong tentang literary anthropotourism. Tidak yang digeser aja lagi Pak ke bawah yang kajian pustaka ya. Ini cuma teknis saja. Oke, kajian pustakanya. Nah, kajian teorinya. Unsur-unsur kebudayaan ini ngapain? Apalagi pakai bukunya Kuncoro Ningrat. Ini kan zamannya Sepur Lempung ya. Pak Adi, kamu tahu Sepur Lempung ya? Sepur Lempung itu berarti zaman prasejarah itu ya. Jadi nanti ganti, jangan pakai buku ini. Ya, ini kan Universal Categories of Culture, bla bla bla. Ini tulisannya Kuklon, dikutip Kuncoro Ningrat dalam Sumartono. Ini berarti ibaratnya kalau di Islam itu ada hadis yang dianggap doif karena perawinya itu mengutip perawi dari perawinya, ibaratnya mengopi dari kopian yang sudah dikopi. Karena ini kan kata Kuklon yang dikutip oleh Kuncoro Ningrat dalam Sumartono. Nah, ini untuk referensi anak S1 lah gitu Pak. Itu dihapus saja, dibuang saja saran saya. Tapi kalau ingin mempertahankan silakan. Jadi kalau unsur-unsur kebudayaan ini nanti ya akhirnya banyak daftar pustakanya. Unsur kebudayaan ialah ini banyak. Jadi kalau kita pengen yang to the point, yang langsung strike, kita langsung ngomong tentang literary tourism itu tadi. Apa sih literary tourism? Apa sih wilayah kajiannya? Apa sih terma kuncinya? Dan apa yang kita bahas dalam konteks disertasi ini? Begitu. Itu kalau saya. Tapi ini teknis saja, saya tidak mungkin masuk ke wilayah yang substantif. Tapi secara kasat mata, secara kasar ini kalau bicaranya unsur-unsur kebudayaan, ya memang ini niatnya supaya punya banyak kutipan dan punya banyak referensi. Kalau saya ya dibuang aja ya. Tapi langsung fokus pada studi sastra tourismnya itu tadi ya. Jadi literary tourism cari yang banyak, itu referensinya apa sih kata kunci. Nah, apalagi sistem bahasa gini. Ya yang namanya tourism ya pasti kaitannya dengan budaya. Kalau dibahas apalagi nanti misalnya saya yang nguji, ngapain ini kan ibaratnya jamak saja sama seperti studi sosio pragmatika antropo ya. Antara sosiologi dengan pragmatika dengan antropologi ini wilayah yang agak-agak mirip. Jadi kesannya jamak tapi tak apa itu kurang oke lah bahasanya. Tapi tidak apa-apa. Oke, itu terus selanjutnya yang ke bawah terus lo ini masih Kuncoro Ningrat dalam ini kok. Ya, iya, sini dibakar aja Pak itu ya. Nah, apalagi Tomilo ini siapa ya? Jual es atau apa ya? Tapi mungkin ini malah bagus. Nah, malah wilayahnya kaitannya dengan pariwisata ini yang dibahas ya. Jadi unsur-unsurnya yang ada dalam sastra pariwisata itu apa ya? Oh iya, Pak, yang kami itu dari tim kami itu kebetulan ada sastra pariwisata yang kami tebalnya sekitar 700 halaman. Silakan dicari itu, penerbitnya Canisius. Ada tulisannya kalau saya judulnya Sastra dan Ecotourism itu ya. Jadi sastra dan pariwisata hijau. Nanti bisa dicari di toko buku kesayangannya Pak Eka kamu.
Pak Dika Iya, itu kebetulan sudah sastra ada. pariwisata. Sudah ya, itu harus dikutip tulisannya Anas Samadi. Kalau enggak ya, enggak. Guyonannya begitu ya. Oke, terus ke bawah, lanjut. Jadi nama-nama yang tidak sesuai nanti mohon ditinggalkan atau dibuang Pak ya. Terus geser. Nah, kuncoroningrat nanti dibuang ya. Terus judul-judul buku dibuang, jangan dimasukkan. Selanjutnya, terus yang di metode penelitian, Bapak Ibu, subjudul itu jangan sampai satu paragraf, minimal 2 paragraf. Itu lebih elok. Jadi ada subjudul tapi 1 paragraf. Subjudul cuma 1 paragraf, minimal dibuat 2 paragraf. Karena kalau, nah ini kan Medpen 1 subjudul 1 paragraf, 1 subjudul 1 paragraf. Meskipun sebenarnya boleh, tapi minimal lebih oke 2 paragraf. Ini kan penelitian ini bla 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 lebih ke penelitian kualitatif. Data yang diambil merupakan data verbal. Nah, ini berarti paragraf 1 katanya dengan kualitatifnya, data yang diambil katanya dengan paragraf keduanya. Nah, ini nanti ditata kalimat utamanya yang mana. Nah, ini jangan mengutip Moleong, jangan mengutip Muhajir, jangan mengutip yang Anton, jangan mengutip yang Sugiono, tapi mengutip bidang yang sastra atau dari literary tourism. Nah, nanti kutip-kutipannya, teknik analis datanya kalau bisa memang dari buku-buku tersebut yang memang katanya dengan literary tourism, literary ecotourism, literary anthropotourism. Nah, itu nanti minimal Pak kamu punya buku yang menguatkan bahwa ini ada yang namanya literary anthropotourism. Kalau misalnya ini memang Pak kamu menawarkan warna baru, berarti ini dikuatkan. Literarinya gimana, anthropotourism itu kata kuncinya apa tidak jamak dengan tourismnya. Karena kalau ngomong budaya, berarti nanti budaya yang bagaimana? Apakah nanti yang mau dibahas itu 7 unsur kebudayaan versi Kuklon itu semuanya mau dibahas? Atau satu saja yang dibidik, katanya dengan keseniannya, katanya dengan bahasanya, katanya dengan agamanya, atau katanya dengan agamanya? Nah, gitu. Kalau dibahas semuanya ya bisa-bisa jadi 2000 halaman itu. Misalnya demikian. Tapi tidak tahu kalau datanya dari novel dan novel Jepang. Apalagi misalnya tebalnya berapa halaman juga. Kalau novel Musashi ya tidak masalah, sekitar hampir berapa halaman itu, 1000 halaman atau berapa. Nah, kalau itu kan bisa tebal itu. Terus yang ke selanjutnya sumber data dan sumber data nanti dioptimalkan lagi Pak paparannya. Kenapa kok itu yang dipilih? Ini juga paragraf, jangan sampai 1 paragraf 1 halaman ya. Jadi nanti dipaparkan lagi. Jangan ada perulangan lagi. Data dalam penelitian ada data verbal, paparan bahasa, bla bla. Tadi juga begitu. Nah, ini yang mana yang dipilih? Apakah yang satu yang di sini nanti disesuaikan. Jadi repetisi yang tidak perlu dihapus saja. Oke, terus selanjutnya ke bawah. Terus, nah ini menurut Ender Swara, ini terlalu panjang, fungsi enggak ini? Nah, konteksnya kita mengutip itu memang yang dicari adalah jantungnya, Bapak Ibu. Jadi jantungnya ini penting enggak? Analis konten, bla 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 bla. Nah, jadi misalkan ingin mengetahui enggak usah, itu dibuang aja. Jadi kita ngomong kata kunci dari analis konten itu apa sih? Jadi kita mengambil esensinya, substansinya, ekstraksinya, misal sudah gitu aja. Jadi 3 atau 4 kalimat sudah selesai, misalnya demikian. Terus selanjutnya nanti yang model-model apa itu skema bahkan itu wilayahnya pembimbing, tetapi Pak kamu mohon digeser lagi yang bawah, yang kaitan dengan gambar-gambar. Iya, halo Pak Kamumu. Nah, terus lagi. Yang gambar itu Pak, yang ada skemanya, yang ada tabel-tabelnya, yang ada gambarnya tadi. Yang bawah, yang ada skema-skemanya tadi loh, skema alir atau apa tadi? Oh iya, alir Pak. Oh iya, terus ke bawah. Ini mohon maaf, gambarnya jadi 2 halaman. Oh, enggak apa-apa Pak, cuma lihat aja. Oke, nah
Jika bahasanya alir ini Pak, panahnya tidak hanya satu arah, itu berarti namanya alur. Tapi kalau alir itu kan berarti ada perputaran ya kayak ya tidak, ini panahnya ini kemana? Panahnya ke bawah, ke atas, atau ke bawah ke atas, atau bertalian. Nah ini kan tidak jelas ya. Nah, misalnya referensi selesai, ini panahnya kemana? Dari selesai ke menyimpulkan atau ke yang lain? Atau gimana? Nah itu tadi, ini harus jelas Pak ya. Jadi panahnya itu arahnya kemana? Tuh tadi. Terus untuk yang referensi mau disesuaikan, mengikuti yang EPE, terus referensi yang lama mau dibuang atau ditambahkan gitu. Nah, Pak Kamumu kalau ngutip Anugrayekti, Satriono dan yang lain ini sebagai editor. Nah, Pak Kamumu itu mengutip yang dari mana? Ini kan sastra pariwisata judul besarnya. Artikelnya siapa? Misalnya ngutip artikelnya si Bu Novi, judulnya novel Eko Pariwisata _2 sebuah tinjauan feminologi. Nah, itu kan berarti kategorinya artikel dalam bukunya yang dieditori oleh Anugrayekti dan Joko Saryono dan kawan-kawan. Jadi nanti Pak Kamumu dari satu buku, karena itu ada sekitar, kalau tidak salah sekitar 70 tulisan, berarti bisa mengutip ada 5 atau 6 tulisan dari buku itu saja. Nah, kalau ini Anugrayekti ini kan sebagai editor, bukan penulis di sini, sebagai editor. Nah, nulisnya di sini ED karena mereka sebagai editor, EDS ya. Baru yang di bawahnya misalnya tulisannya Ana, tulisannya Anugrayekti sendiri, tulisannya Joko Saryono sendiri, itu kategorinya cerpen. Nah, ini kayak tulisannya Bel ini loh. Bel ini kan tidak dicetak miring. Bel Tourism and Hospitality. Jadi ini kan yang tegak, terus Jamal bla bla, ini editornya. Yang Second Book of Tourism Studies ini kan bukunya, penerbitnya ini London bla bla bla. Jadi halamannya ini gitu. Itu Pak ya. Jadi beberapa kasus yang terjadi memang banyak yang ngutip hanya dari buku utamanya saja, padahal yang kita kutip itu dari artikelnya. Begitu. Oke. Bapak Ibu ada tambahan untuk beliau? Silakan. Iya, silakan. Dengan Bu siapa ini? Dengan Bu Amira, Pak. Oh iya, silakan Bu Amira. Oke, mungkin bukan hanya masukan untuk Pak Adi, tapi untuk kami semua, terutama untuk saya pribadi, Pak Anas. Bagaimana menurut Pak Anas dengan penggunaan kalimat misalnya penyebutan untuk peneliti di dalam tulisan seperti di disertasi, kemudian tesis dan juga skripsi, itu ada beberapa kali saya temukan penyebutan misalnya peneliti menekankan pada seperti tadi di tulisan Pak Adi Kamumu, atau mungkin peneliti menyebarkan kuesioner dan sebagainya. Apakah memang tidak sebaiknya dipasifkan kalimatnya, atau memang penggunaan penyebutan peneliti berulang itu tidak menjadi masalah, Pak? Begitu. Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bu Amira. Bapak dan Ibu sekalian, kalau di kita kecenderungannya memang karena ini bahasa akademik, bahasa ilmiah, kata peneliti dipasifkan ya. Dalam penelitian ini dipaparkan, dalam penelitian ini disajikan berkait dengan itu. Nah, akhirnya ketika kita terjebak ke kata peneliti, memang kita bingung ya. Karena itu diusahakan seminimal mungkin menggunakan kata peneliti. Tetapi ada dosen pembimbing yang mengatakan, dan tidak masalah, terserah. Tetapi memang yang lebih bagus, lebih oke, supaya kelihatan ini akademik atau lebih bersifat objektif. Tetapi kalau menggunakan kata peneliti, ini kesannya masih ada kata subjektif. Gitu. Itu saja. Nah, dalam konteks ini nanti endingnya adalah bergantung pada pembimbing masing-masing. Tetapi saya secara pribadi memang lebih suka menggunakan bentuk dipasifkan. Dalam penelitian ini dipaparkan, dalam penelitian ini peneliti memaparkan. Nah, lebih bagus memang dipasifkan. Dan memang di pedoman bahasa Indonesia terutama yang secara umum cenderung menggunakan bentuk pasif. Begitu. Supaya tidak muncul konteks subjektivitas. Itu Bu Amira, untuk itu juga Bapak Ibu sekalian ya. Jadi harapannya misalnya tidak bisa memunculkan kata selain peneliti, berarti seminimal mungkin diusahakan muncul. Berarti tidak banyak lah, tidak tiap
paragraf muncul, nah nanti kesannya kayak kurang ilmiah. Bahasnya demikian. Terima kasih Pak Anas. Oke, sama-sama. Bapak dan Ibu, silakan. Jika tidak ada berarti Pak Kamu kita stop share ya. Jadi itu tadi masukannya, mohon nanti saya juga minta paket terutama masalah kutil budis kurang teliti, kurang disiplin, kurang rapi. Nah ini paling banyak. Oke, Bapak dan Ibu. Baik Pak Anas, terima kasih atas masukannya. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Jangan dimasukkan dalam hati ya. Dimasukkan saya itu memang mungkin rasanya pedas atau gimana, tapi ini niatnya juga untuk kita semua. Saya juga berusaha agar tulisan saya juga bisa optimal. Nah ini kan lama-kelamaan kalau Bapak dan Ibu kena masukan kiri, kanan, atas, bawah, dan memang berkenan, bersedia merevisi, akhirnya mau tidak mau tulisan kita akan jauh lebih bagus ya. Kayak tadi, masih ada dalam. Nah ini kan Kuklon dalam Kuncoro dalam Sumanto. Loh ini kan, nah ini tadi ya harus dibuang lah model-model buku-buku seperti itu. Kenapa? Harapannya agar kita bisa lebih optimal. Bapak dan Ibu, saya cek kehadiran dulu. Tampaknya ini kita satu pertemuan aja, satu materi saja, karena ini saya harus berangkat ke sebelah ya, ke mana? Ke acara di Sweet Hotel, ada acara PPG dan kami harus pindah ke sebelah. Jadi untuk hari ini berarti Pak Adi Kamumu ya, berarti mungkin minggu depan yang terakhir Mas Pak Ardi sama Bu siapa itu. Kalau Pak Adi kan sudah, berarti tinggal inti-intinya saja. Karena saya cek untuk kehadiran terlebih dahulu Bapak Ibu. Terus kemarin saya juga ditanya Prof Ujang sampai di mana kondisinya sekarang. Ini sekarang pertemuan keempat, berarti kurang satu pertemuan lagi untuk yang saya. Saya cek kehadiran. Tadi beberapa sudah hadir ya. Bu Amira hadir, Pak Fatoni hadir ya. Bu Elsa hadir, Bu Lili ada? Ada, Bu Pak. Lili enggak ada ya? Ada. Oke, Bu Lili enggak ada. Hadir Pak. Oh ya, oke, sorry. Bu Lili hadir. Oke, Bu Lili hadir. Ini saya cekkan. Bu Lili, Pak Kholik hadir ya? Pak Kholik? Enggak ada ya? Hadir Bapak. Oh, hadir. Oke, sorry. Pak Ma Silva enggak ada ya? Hadir, Pak. Oh ya, hadir. Sorry. Pak Michael enggak ada ya? Hadir Pak. Oke. Hadir. Ya, sorry ya. Pak Radiansa enggak ada ya? Pak Adi kamu Hadir, lupa, Pak. Pak. Oh, oke. Bu Nuria Nggak hadir Pak. ada ya? Oke. Iki gak dibuka no lawang nih kalian. Oke. Bu Nuria hadir ya. Pak Isnaini belum ya? Belum Nggak hadir ada. Pak. Oke. Bu Diana tadi katanya sudah balik ya, naik kereta atau naik mobil. Saya mohon Iya maaf Pak, ya. saya sudah sampai Wonokromo balik lagi. Nggak, ya jangan, wong sudah ditunggu sama Prof Yu tadi. Oke. Pak Ardi enggak ada ya? Hadir Pak. Ada. Oh, ada. Oke. Pak Engkin. Halo Pak Engkin. Hadir Pak. Oke, siap. Pak Faizin tadi kelihatan nih di kampus ini. Mana Pak Faizin? Halo? Di Zoom tidak ada Pak. Oke, enggak ada, tapi di Pak, iya Pak Muhammad Nur Hidayat ini gimana kondisinya? Ada tadi? Enggak ada. Iya, nggak ada sekarang. Pak Hairul, enggak ada. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk sementara. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf jika kurang optimal. Semoga sukses selalu. Untuk yang link belum saya katakan, tapi nanti tetap saya kirimkan kepada Bapak Ibu. Semoga itu bisa menjadi bahan supaya tulisan Bapak dan Ibu bisa lebih optimal daripada sebelumnya. Baik, terima kasih. Itu dari saya. Naik sampan dengan sang kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat selalu. Salam untuk istriku. Baik.
Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ananatu. Terima kasih Pak. Hati-hati di jalan. Terima kasih Prof. Jangan lupa subscribe.